Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semua. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya luar biasa. Kalian siap belajar hari ini? Siap. Oke, sip, bagus sekali. Semuanya sudah siap. Sebelum kita mulai proses pembelajarannya hari ini, tolong salah satu atau ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan proses berdoanya. Kita niatkan belajar ya hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang baik dalam proses pembelajaran ini. Nah anak-anak, sekarang akan Bapak lanjutkan proses absensinya. Enrico, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Isna, Hadir, Pak. Koiri. Hadir, Pak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar suatu materi yang tujuannya adalah menerapkan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi. Jadi bentuk ikonnya itu seperti apa dan fungsinya seperti apa sudah anak-anakku semua pelajari di pertemuan kemarin. Nah, sekarang akan kita terapkan dari ikon atau perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi tadi itu akan kita terapkan ke dalam suatu bentuk menggambar jendela 3 dimensi. Nah anak-anak, pernah tidak kalian melihat gambar-gambar di internet rumah 3 dimensi, di mana di situ terlihat desain dari jendelanya itu terlihat bagus sekali. Sebelum kita nanti bisa menggambar bentuk 3 dimensi jendela seperti itu, mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua sehat. Selalu katakan semangat untuk SMK. Kenapa? Karena SMK bisa. Hari ini kita akan belajar push atau pull yang berfungsi membuat objek 3 dimensi. Perintah push pull ya yang berfungsi untuk membuat objek 3 dimensi. Jadi yang pertama saya akan membuat objek kotak dengan ukuran sembarang. Yang satunya lagi saya akan membuat objek lingkaran dengan ukuran sembarang. Cara membuat objeknya agar bisa menjadi 3 dimensi dengan perintah push atau pull adalah semua garisnya ini harus terhubung atau ada garis yang muncul bintik-bintik seperti ini ya. Jadi bintik-bintiknya ada. Ini kalau diklik bintik-bintiknya ada, berarti dia sudah memenuhi syarat agar bisa kita gunakan perintah push atau pull atau objek tersebut siap untuk dijadikan 3 dimensi. Nah, sekarang perintah push pullnya ada di mana? Kita lewat tool ya. Di sini ada tool. Setelah itu kita gulir ke bawah ada perintah push atau pull. Nah, ini kita klik, kita tarik ke atas, maka objek ini sudah menjadi objek 3 dimensi. Kita lakukan cara yang sama pada kotakan. Nah, ini objeknya sudah menjadi objek 3 dimensi. Sangat mudah sekali anak-anakku sekalian. Tetap semangat dalam proses belajar. Perintah rotate untuk merotasi objek 3 dimensi. Nah, ini tadi adalah objek 2 dimensi yang sudah kita putar 45 derajat. Sekarang ini kita jadikan 3 dimensi, nanti akan kita rotate ke posisi semula. Sekarang kita jadikan 3 dimensi dengan memanfaatkan perintah push pull ya. Oke, selanjutnya lagi ini akan kita seleksi ya. Ini akan kita seleksi, kita tampilkan atas. Setelah itu kita putar dengan perintah rotate, tekan tombol key, kita arahkan lagi, kita kembalikan 45 derajat. Maka dia akan kembali ke titik semula. Sekarang kita akan mempelajari perintah move pada aplikasi Google SketchUp untuk memindahkan objek yang 3 dimensi. Ini kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Oke, bentuknya sudah 3 dimensi. Sekarang kita seleksi
Ya, kita seleksi, kita beri perintah move dengan menekan shortcut tombol M. Ya, kita klikkan di bagian dari objek 3 dimensinya, kita klikkan di bawah, kita tarik atau kita bawa, kita geret ke posisi yang kita inginkan. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semangat pagi. Kenapa? Karena SMK bisa. Hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan perintah offset pada aplikasi Google SketchUp. Kalau video-video sebelumnya anak-anakku sekalian sudah belajar push, sudah belajar move, sudah belajar rotate, sekarang kita akan mempelajari offset, di mana fungsi dari offset ini adalah membuat objek dari benda asal, ya, itu bisa mengecil atau membesar dengan bentuk yang sama. Contohnya bagaimana? Di sini saya sudah punya objek berbentuk kotak, ya. Kotakan di sini akan saya buat objek yang sama dengan jarak tertentu dengan perintah offset. Kita lari ke tool, ya. Setelah itu kita pilih offset atau singkatan keyboardnya di sini adalah F. Kita klik offset, ya. Kita klikkan area tengah sini, kita tarik ke belakang terus sesuai jarak yang kita inginkan. Contoh misalkan di sini klik. Nah, maka objeknya ini akan terbentuk sama kotak tapi lebih kecil ukurannya. Nah, inilah fungsi dari offset. Nah, sekarang kita besarkan, ya. Kita klik area di sini, kita tarik keluar. Kalau tadi kita tarik ke belakang itu artinya ke dalam. Sekarang kita tarik keluar, kita klikkan di sini. Objeknya jadi lebih besar. Sangat mudah sekali dalam mengaplikasikan perintah-perintah dasar aplikasi Google SketchUp. Begitu saja anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah penjelasan terkait penerapan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Bapak akan mereview sedikit terkait penerapan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi. Yang pertama ada push pull yang berfungsi untuk membuat objek dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya di sini bisa kita terapkan ke dalam bentuk misalkan dinding, jendela, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ada move yang berfungsi untuk memindahkan objek. Jadi kalau misalkan kita tadi menggambar jendelanya itu di luar, belum terpasang ke lubang jendela bangunan kita, harus kita pindah menggunakan perintah move. Yang ketiga ada rotate yang berfungsi untuk merotasi objek. Kalau jendela yang sudah kita gambar tadi itu terbalik, maka harus kita putar atau kita rotasi terlebih dahulu menggunakan perintah rotate. Selanjutnya ada offset. Penerapannya ketika kita proses awal menggambar jendela dan kita ingin memberi ketebalan, kita bisa menggunakan perintah offset. Nah, kira-kira dari penjelasan itu tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, Isna, silahkan. Apakah dalam memindahkan objek 3 dimensi dengan menggunakan perintah move harus diseleksi semua objeknya? Pertanyaannya bagus sekali. Tadi ada pertanyaan dari Isna. Kira-kira apakah dari anak-anakku sekalian ada yang bisa menjawab pertanyaan yang bagus tadi dari Isna? Saya, Pak. Ya, kita silahkan. Menurut saya, untuk memindahkan objek 3 dimensi harus diseleksi semua. Betul sekali. Memang untuk memindahkan objek 3 dimensi di SketchUp, ketika kita ingin menggunakan perintah move, objeknya ini harus kita seleksi terlebih dahulu. Dan seleksinya ini tidak boleh sebagian, harus diseleksi semua, baru kita gunakan perintah move untuk memindahkannya. Oke anak-anak, guna pemantapan kalian semua agar lebih mantap lagi dalam menerapkan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp, Bapak akan buat grup diskusi. Karena ini kita hanya diizinkan 50% yang masuk dan dalam satu kelas ada 15 peserta didik, maka akan Bapak bagi menjadi 2 grup diskusi. Ini LKPD-nya, tolong dibahas ya.
Anak-anak sekalian, dalam proses diskusi kita ini, anak-anak bisa mencari materi pendukung melalui internet. Kebetulan lab kita ini komputernya semuanya sudah terpasang internet, jadi kalian bisa browsing-browsing, cari-cari tutorial atau materi pendukung yang ada di internet, terutama YouTube. Nah anak-anak, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dalam proses diskusi kita ini? Saya, Pak. Ya, Alia, silahkan. Terkait fungsi rotate yang digunakan untuk memutar objek, apakah juga bisa digunakan untuk mengcopy objek? Pertanyaan yang bagus sekali dari kelompok 1. Kira-kira kelompok 2 adakah yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya Ferry dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, perintah rotate selain bisa digunakan untuk memutar objek, juga dapat digunakan untuk mengcopy objek. Nah, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali dari kelompok 1 dan sudah ditanggapi oleh kelompok 2 bahwa perintah rotate itu tidak hanya bisa digunakan untuk merotasi atau memutar objek saja, namun juga bisa digunakan untuk mengcopy objek. Dengan apa? Dengan menambahkan perintah kontrol di keyboard. Oke anak-anak, seharian ini tadi kita sudah belajar terkait penerapan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait penerapan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp? Saya, Pak. Hari ini kita sudah belajar menerapkan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Nah anak-anak, itu tadi adalah yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, guna mengetahui pemahaman kalian semua tadi terkait penerapan perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp, Bapak akan membagikan tes evaluasi. Oke anak-anak, sebagai bentuk penguatan kalian semua, Bapak akan memberi tugas atau pekerjaan rumah. Tugasnya adalah menggambar 3 dimensi jendela serta membuat urutan langkah-langkah proses menggambarnya di aplikasi SketchUp. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Selalu katakan, saya semangat hari ini walaupun dalam kondisi pandemi. Jangan patah semangat, selalu tingkatkan motivasi belajar kalian. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.